indikator-indikator yang akan dirilis pada pagi ini. Pertama, saya akan menyampaikan beberapa catatan terkait kondisi ekonomi global, terutama yang mencerminkan kondisi triwulan 1 2026. IMF per April 2026 mengumumkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 secara global tumbuh 3,1%, sementara untuk ekonomi negara berkembang tercatat tumbuh 3,9% dibandingkan tahun 2025. Hasil proyeksi IMF juga menunjukkan bahwa inflasi negara berkembang pada tahun 2026 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi global. Berikutnya, kami juga mencatat beberapa pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia pada triwulan 1 2026 secara year on year sebagai berikut. Tiongkok tumbuh menguat dibandingkan triwulan 4 2025. Amerika Serikat tumbuh menguat dibandingkan triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2025. Malaysia, Singapura, dan Vietnam tumbuh melambat dibandingkan triwulan 4 2025, tetapi tumbuh menguat dibandingkan triwulan 1 2025. Korea Selatan tumbuh menguat baik dibandingkan triwulan 4 2025 maupun dibandingkan dengan triwulan 1 2025. Dengan demikian, terlihat bahwa ekonomi beberapa mitra dagang utama Indonesia tetap tumbuh positif. Selanjutnya, beberapa catatan terkait kinerja perdagangan global adalah sebagai berikut. Pada triwulan 1 2026, nilai perdagangan global barang tumbuh lebih tinggi dibanding jasa. Secara global, berdasarkan laporan World Economic Outlook April 2026 yang dirilis IMF, perdagangan barang dan jasa diperkirakan tumbuh melambat sepanjang tahun 2026. Secara umum, perkembangan harga komoditas utama perdagangan Indonesia pada triwulan 1 2026 terlihat bervariasi. Harga minyak kelapa sawit mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami penurunan. Harga biji besi mengalami penurunan secara Q-to-Q tetapi mengalami peningkatan secara tahunan. Sementara itu, harga batu bara, harga gas alam, harga nikel dan minyak mentah mengalami peningkatan baik secara triwulanan maupun secara tahunan. Dari sisi domestik, kinerja perekonomian pada triwulan 1 2026 adalah sebagai berikut. Konsumsi masyarakat terlihat terus tumbuh, ditunjukkan oleh indeks penjualan eceran real pada triwulan 1 2026 tumbuh sebesar 4,74% secara tahunan. Hal ini juga tercermin dari data yang dikumpulkan oleh BPS melalui transaksi online dari e-retail dan marketplace terlihat tumbuh sebesar 6,2% secara triwulanan. Indikator lainnya seperti nilai transaksi elektronik, kartu debit, dan kredit juga tumbuh secara tahunan. Selain itu, pada triwulan 1 2026 juga telah pemerintah telah mengeluarkan tunjangan hari raya untuk pekerja, untuk para ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Juga tunjangan hari raya pekerja swasta juga digelontorkan pada triwulan 1 2026. Kemudian dari mobilitas masyarakat terlihat mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh meningkatnya aktivitas pariwisata, antara lain jumlah perjalanan wisatawan Nusantara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah penumpang untuk beberapa moda transportasi yang terlihat meningkat. Di sisi lain, adanya momen libur nasional dan hari besar keagamaan juga mendorong peningkatan mobilitas penduduk serta aktivitas ekonomi lainnya di sepanjang triwulan 1 2026.
Berikutnya adalah aktivitas produksi domestik. Produksi padi pada triwulan 1 2026 tumbuh sebesar 10,5% secara tahunan. Indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur atau IKBM berada pada zona ekspansi. Prom Manufacturing Index atau PMI Bank Indonesia berada di zona ekspansi. Nilai impor bahan baku primer dan olahan untuk industri terlihat tumbuh sebesar 31,77% dan 7,28% secara tahunan. Selain itu, realisasi investasi dalam negeri dan asing pada triwulan 1 2026 tumbuh sebesar 7,22%. Pada saat yang sama, belanja modal pemerintah dari APBN tumbuh menguat secara tahunan. Terakhir, kebijakan ekonomi seperti pengendalian inflasi, tingkat suku bunga acuan, paket stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi, serta kebijakan belanja yang lebih tepat sasaran untuk aktivitas yang lebih produktif turut mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026. Selanjutnya, saya akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan 1 2026 atas dasar harga berlaku sebesar 6.187,2 triliun rupiah, atas dasar harga konstan 3.447,7 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 bila dibandingkan triwulan 1 2025 atau secara year on year tumbuh 5,61%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia sejak triwulan 1 2021 sampai dengan triwulan 1 2026. Secara triwulanan, ekonomi Indonesia triwulan 1 2026 mengalami kontraksi sebesar 0,77%. Secara year on year, ekonomi triwulan 1 2026 tumbuh 5,61% dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan 1 2025 yang tumbuh sebesar 4,87% secara year on year. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 dibandingkan triwulan 1 2025 secara year on year. Pertama, dari sisi lapangan usaha, pada triwulan 1 2026 secara tahunan seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertambangan dan pengadaan listrik dan gas. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan, di mana total kelima lapangan usaha tersebut mencakup sekitar 63,52% dari total PDB. Lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 13,14%, di mana hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penyediaan makan minuman seiring dengan momen libur nasional dan juga perluasan cakupan program makan bergizi gratis. Yang kedua, jasa lainnya juga tumbuh 9,91%, di mana peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dan juga meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Ketiga, transportasi dan pergundangan tumbuh 8,04%, ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat
yang tercermin dari peningkatan jumlah penumpang pada semua moda transportasi. Selanjutnya, jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 1 2026, lapangan usaha industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 1,03% basis poin. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha dari perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,82% basis poin, pertanian dengan sumber pertumbuhan 0,55%, serta konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,53%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan penjelasan lebih detail terkait dengan perkembangan pertumbuhan untuk beberapa lapangan usaha. Industri pengolahan tumbuh karena didorong oleh permintaan domestik dan dari permintaan luar negeri. Industri makanan minuman tumbuh 7,04% karena ditopang oleh meningkatnya permintaan dari domestik selama momen Ramadan dan Idul Fitri, juga peningkatan produksi beras, serta permintaan ekspor dari CPO dan CPKO. Kemudian, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 10,35% seiring dengan meningkatnya permintaan ekspor untuk komponen barang elektronik dan batu baterai. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 7,41% karena didorong oleh meningkatnya produksi kimia dan farmasi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan luar negeri. Sementara itu, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 6,26% secara year on year karena didorong oleh peningkatan produksi barang domestik dan impor, antara lain meningkatnya produksi barang pertanian dan industri pengolahan, meningkatnya barang konsumsi untuk barang modal serta bahan baku penolong, meningkatnya aktivitas belanja masyarakat untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, serta meningkatnya aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik. Pertanian tumbuh sebesar 4,97%, didorong oleh adanya peningkatan produksi dan peningkatan permintaan domestik. Tanaman pangan tumbuh 7,58% seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur, yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan, Idul Fitri, dan juga program makan bergizi gratis. Berikutnya, konstruksi tumbuh menguat 5,49% sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi, meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya karena bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Yang ketiga, meningkatnya penyediaan bahan baku konstruksi. Berikutnya, dari sisi pengeluaran, pada triwulan 1 2026, secara year on year, seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,36% dan tumbuhnya 5,52%. Kemudian disusul oleh komponen PMTB dengan kontribusi sebesar 28,29% yang tumbuh sebesar 5,96%. Di mana kontribusi total kedua komponen ini, yaitu konsumsi rumah tangga dan PMTB,
memberikan kontribusi sebesar 82,65% terhadap total PDB. Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi antara lain adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh lebih dari 21% karena didorong oleh meningkatnya realisasi belanja pegawai melalui realisasi pembayaran gaji ke-14, belanja barang dan jasa, terutama pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya, dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 1 2026, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,94%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 juga ditopang oleh komponen PMTB dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,79%. Konsumsi pemerintah memberikan sumber pertumbuhan sebesar 1,26%. Selanjutnya, kita dalami perkembangan pertumbuhan komponen pendorong utama ekonomi dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari besar keagamaan dan peningkatan mobilitas masyarakat. Kalau kita lihat, subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh sebesar 7,38%. Kemudian transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 6,91%. PMTB tumbuh positif tercermin pada beberapa indikator investasi seperti subkomponen PMTB yang tumbuh positif antara lain adalah kendaraan tumbuh sebesar 12,39%, mesin dan perlengkapannya tumbuh sebesar 10,78%. Dan kalau kita lihat data realisasi investasi dari BKPM juga tumbuh sebesar 7,22%. Konsumsi pemerintah tumbuh melesat hingga 21,81% seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 secara spasial, di mana ekonomi triwulan 1 2026 tumbuh positif di seluruh wilayah dan kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB adalah sebesar 57,24%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,08%. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Jawa terlihat di atas pertumbuhan ekonomi nasional, di mana Pulau Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 7,93% yang merupakan pertumbuhan tertinggi. Pulau Sulawesi tumbuh 6,95% dan Pulau Jawa tumbuh 5,79%. Selanjutnya adalah sumber pertumbuhan ekonomi menurut pulau. Sumber pertumbuhan utama Pulau Sumatera adalah perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Sumatera Utara dengan andil pertumbuhan 1,16%. Sumber pertumbuhan utama di Pulau Jawa adalah industri pengolahan, perdagangan, dan infokom, di mana provinsi di Pulau Jawa yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi masih dari DKI Jakarta dengan andil pertumbuhan 1,58%. Untuk Pulau Bali Nusra, sumber pertumbuhan utamanya adalah pertambangan, industri pengolahan, dan pertanian, di mana provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat dengan andil pertumbuhan 4,07%. Selanjutnya, untuk sumber pertumbuhan utama di Pulau Kalimantan adalah perdagangan,
industri pengolahan dan konstruksi. Untuk Pulau Sulawesi adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Untuk Pulau Maluku dan Papua adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian, sementara provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan tertinggi di Pulau Maluku dan Papua adalah Maluku Utara dengan andil pertumbuhan 3,78%. Sebagai ringkasan, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 adalah sebagai berikut. Pertama, ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan. Dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Hal ini didorong terutama oleh peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik yang lagi menguat. Ketiga, dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 adalah konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah. Hal ini didorong oleh konsumsi masyarakat karena memang jatuhnya momentum hari besar keagamaan serta berjalannya program-program prioritas pembangunan pemerintah di triwulan 1 2026. Pada triwulan 1 2026, wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hari ini BPS juga akan memperkenalkan Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur atau yang disebut dengan IKBM yang dikembangkan oleh BPS untuk memberikan gambaran kegiatan ekonomi dari sektor industri pengolahan. IKBM disusun berdasarkan hasil dari survei industri besar dan sedang triwulanan dengan cakupan sampel pada industri pengolahan skala besar dan sedang di non-kawasan, di kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus. Pemilihan sampel digunakan dengan metode probabilistic sampling, kemudian IKBM dilakukan estimasi pada level nasional. IKBM terdiri dari 5 komponen penyusun, yaitu 1 pesanan, yang diukur dari jumlah pesanan yang diterima perusahaan baik domestik maupun ekspor. Kedua, produksi diukur dari jumlah barang yang dihasilkan oleh usaha atau perusahaan. Ketiga, tenaga kerja diukur dari rata-rata jumlah tenaga kerja. Yang keempat, waktu pengiriman pemasok diukur dari waktu pengiriman bahan baku dari pemasok. Dan yang kelima adalah jumlah persediaan bahan baku yang diukur dari jumlah persediaan bahan baku yang disimpan oleh perusahaan. Pada triwulan 1 2026, IKBM tercatat sebesar 51,37 yang menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur berada pada fase ekspansi. Secara komponen, hampir seluruh pembentuk indeks IKBM menunjukkan pada kondisi ekspansi kecuali untuk komponen waktu pengiriman yang mengalami kontraksi. Komponen pesanan tercatat sebesar 52,69, produksi 51,78 dan persediaan bahan baku atau stok sebesar 51,54. Untuk komponen tenaga kerja juga mengalami ekspansi di triwulan 1 2026. Selanjutnya, saya akan menyampaikan keadaan ketenaga kerjaan Indonesia untuk kondisi Februari 2026. Pertama, saya akan menyampaikan struktur ketenaga kerjaan di Indonesia dengan diagram sebagai berikut, di mana per Februari 2026 terdapat 219,54 juta penduduk usia kerja
Jumlah tersebut meningkat sebanyak 2,75 juta orang jika dibandingkan dengan Februari 2025. Berikut perkembangan penduduk usia kerja pada Februari 2026 jika dibandingkan dengan Februari 2025, di mana angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang atau bertambah sebanyak 1,86 juta orang. Yang bukan angkatan kerja mencapai 64,63 juta orang atau meningkat sebesar 0,89 juta orang. Kemudian, dari angkatan kerja tersebut, sebanyak 147,67 juta orang diantaranya bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja ini bertambah sebanyak 1,9 juta orang dibandingkan Februari 2025. Jika dirinci, maka penduduk yang bekerja ini terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,59 juta orang yang bertambah 2,11 juta orang. Kemudian pekerja paruh waktu sebanyak 38,35 juta orang, ini meningkat 0,73 juta orang, sementara yang setengah pengangguran itu sebanyak 10,73 juta orang dan jumlahnya menurun sebanyak 0,94 juta orang atau 940.000 orang. Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebanyak 7,24 juta orang, di mana jumlah yang menganggur ini mengalami penurunan sebesar 35.000 orang dibandingkan Februari 2025. Selanjutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat turun. TPAK pada Februari 2026 sebesar 70,56% atau turun tipis jika dibandingkan dengan Februari 2025 yang mencapai 70,60%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan. TPAK laki-laki ini mencapai 84,57% atau meningkat jika dibandingkan dengan Februari 2025. Sementara itu, TPAK perempuan sebesar 56,41% atau menurun jika dibandingkan dengan Februari 2025. Berikutnya adalah perkembangan tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Pada Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 4,68%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2025 atau turun sebesar 0,08% basis point. Jika dirinci, penurunan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 dibandingkan dengan Februari 2025 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di mana penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Pada Sakernas Februari 2026, kami sudah mengimplementasikan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terkini, yaitu KBLI 2025. Sementara Sakernas Februari 2025, kami masih menggunakan KBLI 2020. Sehingga yang ingin kami sampaikan di sini adalah penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha antara Februari 2026 dan Februari 2025 ini tidak dapat langsung dibandingkan untuk masing-masing lapangan usaha. Sebagai contoh, penyerapan tenaga kerja dalam lapangan usaha G pada KBLI 2020 ini tidak dapat langsung dibandingkan dengan penyerapan
tenaga kerja pada kategori G untuk KBLI 2025. Karena ada perubahan cakupan klasifikasi dari yang sebelumnya mencakup perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Di dalam KBLI 2025, klasifikasinya atau cakupannya menjadi perdagangan besar dan eceran. Sementara untuk klasifikasi reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor ini masuk kepada lapangan usaha kategori T pada KBLI 2025. Pada Februari 2026, 3 lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah dari lapangan usaha pertanian, perdagangan besar dan eceran, dan yang ketiga adalah industri. Berikutnya adalah penduduk bekerja menurut status pekerjaannya. Pada Februari 2026, dari sebanyak 147,67 juta orang penduduk bekerja, sebanyak 36,99% diantaranya berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Dibandingkan Februari 2025, penduduk bekerja berstatus buruh, karyawan, pegawai mengalami penambahan terbanyak, yaitu sekitar 555.000 orang. Sejalan dengan peningkatan penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, pegawai, maka jumlah pekerja formal pada Februari 2026 juga mengalami peningkatan menjadi 59,93 juta orang atau mencakup 40,58% dari total penduduk bekerja. Selanjutnya, pada bagian ini, saya akan menjabarkan struktur penduduk bekerja menurut tingkat pendidikannya. Pada Februari 2026, sebesar 13,13% penduduk bekerja memiliki pendidikan tinggi atau diploma ke atas. Sementara itu, 35,49% penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, dan dibandingkan Februari 2025, proporsi pekerja berpendidikan SMA, SMK, dan diploma ke atas mengalami peningkatan. Terakhir, saya ingin menyampaikan penduduk bekerja menurut kategori jam kerja. Pada Februari 2026, persentase pekerja yang bekerja penuh atau di atas sama dengan 35 jam per minggu, ini sebesar 66,77% atau sekitar 98,59 juta orang. Proporsi pekerja penuh ini mengalami peningkatan sekitar 0,58 persen poin dari 66,19% di Februari 2025. Dengan demikian, proporsi pekerja dengan jam kerja tidak penuh atau yang bekerja antara 1 sampai 34 jam seminggu ini adalah sebesar 33,23% atau sekitar 49,08 juta orang. Di antara pekerja tidak penuh, tingkat setengah pengangguran, yaitu yang bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam seminggu tetapi masih mencari pekerjaan, ini juga mengalami penurunan menjadi 7,27% dari sebelumnya yang sebesar 8% pada Februari 2025. Selengkapnya, Bapak Ibu dapat lihat pada bahan tayang maupun naskah BRS. Sebagai ringkasan untuk kondisi ketenaga kerjaan Februari 2026, pertama, dari seluruh penduduk usia kerja, yaitu yang berusia 15 tahun ke atas, sekitar 71 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 adalah sebesar 4,68%
atau kira-kira sekitar 5 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur. Kemudian proporsi pekerja formal sedikit mengalami penurunan menjadi 40,58% dan penduduk yang bekerja penuh waktu meningkat menjadi 66,77%. Dan terakhir, pada Februari 2026, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak, yaitu dari lapangan usaha pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri manufaktur. Dan bila dibandingkan dengan Februari 2025, lapangan usaha pertanian meningkat sebesar 882.000 orang, di mana penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran meningkat sebesar 434.000 orang, dan penyerapan lapangan kerja di sektor industri meningkat sebesar 432.000 orang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan indikator kependudukan dari hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025. Data indikator kependudukan hasil SUPAS 2025 ini meliputi pertama struktur penduduk, kedua indikator fertilitas, ketiga indikator mortalitas, keempat indikator mobilitas, dan yang kelima adalah indikator lainnya seperti lansia, disabilitas, dan bahasa. Sebagai pembuka rilis, saya akan menyampaikan gambaran umum tentang SUPAS 2025. SUPAS